Setiap wilayah di belahan bumi mengalami perubahan musim di setiap tahunnya. Perubahan musim di bumi berdampak pada kehidupan makhluk hidup, termasuk diantaranya hewan. Terdapat berbagai hewan yang melakukan perpindahan tempat yang dikenal dengan migrasi. Medan magnet bumi adalah daerah di sekitar bumi yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik bumi. Sebagian besar hewan memanfaatkannya untuk keberlangsungan hidup mereka. Hewan dapat mendeteksi medan magnet bumi dikarenakan di dalam tubuh mereka terdapat magnet. Fenomena tersebut dinamakan biomagnetik. Selain itu juga, hewan dapat memanfaatkannya untuk mempermudah mencari mangsa, menghindari musuh, dan untuk menentukan arah migrasi. Berikut adalah hewan dan bakteri yang terdapat magnet dalam tubuhnya, yaitu lobster duri, bakteri, merpati, elang, salmon, dan penyu. Mereka semua memanfaatkan prinsip medan magnet bumi untuk navigasi, menghindari predator, dan mencari mangsa. Teori dasar kemagnetan. Magnet berasal dari kata Yunani yang berarti batu magnesia. Dan Magnesia itu sendiri adalah sebuah wilayah Yunani pada masa lalu yang sekarang berada di Turki dan bernama Manisa. Magnet terbuat dari logam, contohnya besi, baja, dan lainnya. Magnet tersendiri mempunyai dua kutub, yaitu utara dan selatan. Yang pertama, ferromagnetik. Ferromagnetik itu seperti ditarik kuat, dan yang kedua ada paramagnetik seperti ditarik lemah, dan yang ketiga ada diamagnetik, itu adalah tidak dapat ditarik. Penerapan elektromagnet dalam kehidupan sehari-hari contohnya seperti bel listrik sederhana, saklar, telepon kabel. Cara menghilangkan kemagnetan seperti dengan cara memukul, memanaskan, dan meneliti dengan arus AC. Teori kemagnetan bumi. Bumi adalah magnet raksasa. Ketidakterpatan kutub utara dan kutub selatan magnet bumi disebut deklirasi. Ternyata, medan magnet bumi juga membentuk sudut horizontal permukaan bumi yang disebut inklinasi. Induksi gaya Lorentz. Kawat berarus yang berada dalam medan magnet akan mengalami gaya yang disebut gaya Lorentz. Adanya gaya Lorentz dalam percobaan tersebut dapat diketahui bahwa semakin besar arus listrik, maka gaya Lorentz yang dihasilkan semakin besar. Besarnya gaya Lorentz seperti F gaya Lorentz Newton, B medan magnet Tesla, I kuat arus listrik Ampere, dan L panjang kawat berarus yang masuk ke dalam medan magnet meter. Induksi elektromagnetik. Elektromagnetik dilakukan dengan membahas konsep perubahan medan magnet yang dapat menghasilkan listrik yang disebut induksi elektromagnetik. Di sini terdapat alat-alat untuk prinsip kerja induksi elektromagnetik: 1 generator, 2 dinamo AC/DC, 3 transformator. C. Kemagnetan dalam produk teknologi. Magnet banyak digunakan dalam berbagai produk teknologi. Salah satunya yang paling populer adalah dalam teknologi kedokteran seperti magnetic resonance imaging, MRI, magnetic resonance imaging. MRI dapat digunakan untuk merekam pikiran manusia, misalnya untuk merekam bagian otak yang menanggapi rangsangan panas atau dingin. Maglev merupakan kependekan dari Magnetically Levitate atau kereta terbang. Kereta maglev diterbangkan kurang lebih 10 mm di atas relnya. Meskipun rel dan kereta tidak menempel, kereta maglev yang super cepat mampu melaju hingga 650 km per jam. Tidak akan terjatuh dan tergelincir. Hal ini disebabkan kereta maglev menerapkan prinsip gaya tolak-menolak magnet serta didorong dengan menggunakan motor induksi. PLTN merupakan kependekan dari pembangkit listrik tenaga nuklir yang memiliki arti pembangkit listrik tersebut dihasilkan dari energi nuklir. Prinsip kerja PLTN mirip dengan pembangkit listrik tenaga uap.